warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa peserta mata kuliah filsafat hukum yang saya banggakan, kali ini kita masuk pada satu materi yang berkaitan dengan mazhab-mazhab hukum yang berkembang. Kita mulai dengan salah satu aliran hukum dalam filsafat hukum, kita sebut sebagai aliran hukum alam. Sesungguhnya hukum alam ini merupakan isi daripada hukum dan merupakan kesempurnaan daripada hukum, dan itu dapat dideduksikan melalui akal, sehingga hukum alam harus ada bagi setiap hukum. Hukum alam ini dapat berupa metode, dapat pula berupa substansi. Hukum alam sebagai substansi memuat norma-norma, dan norma ini dapat menciptakan sejumlah besar peraturan yang dilahirkan dari beberapa asas-asas yang absolut. Misalnya yang kita kenal dengan hak asasi manusia. Meskipun pada abad ke-19 hukum alam ini banyak dikritik dan khususnya dikritik dari aliran hukum positif. Tapi perlu saya jelaskan mengenai hukum alam ini yang bersifat universal, abadi, dan bersifat otonom, yang validasinya bersumber pada nilainya sendiri. Antara lain, satu, rasionalisme. Rasionalisme hukum alam berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Dan ini dikembangkan oleh banyak tokoh, antara lain Hugo de Groot yang biasanya kita sebut dengan Grotius, juga Immanuel Kant, ya. Jadi itu dengan ajaran rasionalismenya. Tetapi ada juga ajaran yang irrasionalisme, kebalikan dari rasionalisme. Berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal itu abadi karena bersumber dari Tuhan secara langsung. Ya, jadi ini pandangan yang irasional. Ya, jadi berdasarkan keyakinan manusia bahwa sumber dari hukum itu sesungguhnya berasal dari Allah. Ya, dan pendukung dari aliran ini juga banyak, seperti Thomas Aquinas. Ya, ada Dante dan ada Johannes Hus. Ciri yang lain yang melekat pada aliran hukum alam ini adalah empirisme, yaitu bahwa pengetahuan yang mengandung kebenaran sesungguhnya bukan melalui suatu penalaran akal, melainkan diperoleh dan bersumber dari panca indera manusia. Jadi ada mata, ada hidung, ada telinga, ada kulit. Semua itu adalah pengalaman hidup manusia yang menjadikan empirisme ini sebagai bagian yang sangat penting dalam mempelajari hukum alam. Ini ada Thomas Hobbes di sini, ada John Locke, ya. Nah, kita mencoba dengan ajaran rasionalisme dari tokoh-tokoh yang pernah memberi pengaruh terhadap pemikirannya. Misalnya Grotius atau Hugo de Groot itu, dia mempopulerkan hukum perang dan hukum damai serta hukum laut. Menurutnya sumber hukum itu adalah rasio manusia, dan ini yang membedakan kedudukan manusia dengan makhluk lain karena ada akalnya.
Jadi hukum itu muncul karena ada kodrat manusia yang tidak mungkin diubah. Dan bahkan dengan bangganya dia mengatakan tidak mungkin diubah oleh Tuhan sekalipun. Begitu dia percayanya bahwa rasionalisme akal itu adalah hal yang paling utama dalam menentukan hukum. Ini Hugo de Groot. Landasan pembatasan terhadap hukum yang dibuat manusia itu dibatasi oleh tiang-tiang alam. Ya, jadi pembatasannya dibatasi oleh tiang-tiang alam, sebagaimana Grotius mengatakan bahwa semua prinsip yang aku punya, ya, semua prinsip yang aku punya adalah aku yang punya. Jadi semua aku punya, aku yang punya, itu ya. Milik orang lain harus dijaga. Dan juga ada prinsip kesetiaan pada janji, prinsip ganti rugi, prinsip perlunya hukuman karena pelanggaran atas hukum alam. Ini oleh Hugo de Groot atau Grotius ini dengan dengan gigihnya mempertahankan rasionalisme dalam hukum alam. Juga misalnya pendapat lain ada yang mengatakan bahwa hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni. Jadi unsur naluri manusia itu sangat berperan. Perannya di mana? Perannya adalah mengantarkan pada akal untuk menentukan norma. Tetapi tentu ada akibatnya, ya, bahwa ketika hidup bermasyarakat timbul kepentingan yang satu dengan yang lainnya. Dan agar tidak terjadi pertentangan terus-menerus, maka dibuatlah perjanjian sukarela. Ya. Dan ini salah satu landasan berpikirnya bahwa akal itu berfungsi. Nah, lalu kemudian kita perhatikan bahwa sesungguhnya semua kekuasaan tanpa kecuali itu dibatasi oleh Tuhan, dibatasi oleh Allah, dibatasi oleh hukum alam, dibatasi oleh kebiasaan, dan dibatasi oleh tujuan negara yang didirikan. Ya. Manusia hidup itu mengikatkan diri terhadap kepastian-kepastian yang ada dalam tindakannya, baik terhadap lingkungannya sendiri maupun keluar lingkungannya, keluar dari lingkungannya. Ya. Dan ini ajaran tentang hukum alam juga memberikan ukuran dari apa yang terpatri di dalam diri manusia, dalam batin manusia. Ya. Misalnya aturan kesusilaan. Aturan kesusilaan ini adalah membatasi tindakan lahiriah. Dan ini merupakan aturan hukum. Dan apabila pelanggaran-pelanggaran itu mau ditertibkan atau mau dilanggengkan,
dalam kehidupan masyarakat yang harmonis, maka setiap hukum itu harus diberi paksaan. Paksaan itu bukan paksaan individual, tetapi paksaan yang diberikan oleh negara. Nah, kita selain ajaran rasionalisme yang dikemukakan oleh Hugo de Groot itu, ada juga ajaran irasionalisme seperti yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas. Dia memang adalah seorang yang agamawan. Dia mendalami teologi, dan Thomas Aquinas mengatakan bahwa di samping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal. Kebenaran wahyu dan kebenaran akal itu berjalan bersama-sama. Ya. Pengetahuan alamiah itu berpangkal pada akal. Ya. Dan pengetahuan iman itu berpangkal pada wahyu. Nah, itu, tapi ini adalah Thomas Aquinas yang memberikan pandangan seperti itu. Nah, untuk ketentuan hukum, ya, Thomas Aquinas mendefinisikan bahwa hukum itu adalah untuk kebaikan umum. Hukum itu dibuat untuk mengurus masyarakat. Ada 4 hukum yang dimaksudkan oleh Thomas Aquinas, yaitu lex divina, hukum rasio Tuhan. Ya, hukum rasio Tuhan. Itu lex aeterna. Ya, lex aeterna itu adalah hukum rasio Tuhan yang ditangkap oleh panca indera manusia. Lalu ada lex divina, ya, yaitu hukum alam, penjelmaan dari lex aeterna ke dalam rasio manusia, ya, ke dalam panca indera manusia. Jadi ada semacam suatu sinyal rasio yang kemudian ditangkap oleh panca indera manusia. Itu namanya lex divina. Lalu ada lex naturalis, itu ada hukum alam. Itu hukum alam adalah penerapan. Jadi lex naturalis itu adalah penerapan. Lex naturalis, ya, penerapan hukum alam, dan penjelmaan lex aeterna. Aeterna tadi ini adalah hukum rasio Tuhan yang tidak ditangkap oleh panca indera manusia. Tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Ya, banyak sekali yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Angin-angin saja ini tidak bisa ditangkap panca indera manusia, tapi bisa dirasa. Lalu kemudian ada yang bisa dipikirkan tetapi tidak bisa ditangkap dengan panca indera manusia. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang diterjemahkan menjadi suatu hukum alam. Ya. Tentang bagaimana proses penciptaan langit dan bumi, tentang bagaimana proses penciptaan air, tentang bagaimana penciptaan 7 lapis langit, ya, tentang proses
proses apa masuknya roh, tentang proses keluarnya roh, semuanya tidak. Tetapi ada kematian dan ada kelahiran. Itu yang dimaksud dengan uh, hukum alam. Jadi ada apa namanya, lex aeterna yang dijelmakan menjadi hukum alam. Lalu ada lex positivis. Lex positif ini adalah penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia ini. Jadi ada 4 ya. Ada selain dari Thomas Aquinas, ada namanya Leon Dubois ya, juga ada seorang filsuf yang terkemuka di Perancis, dan bahkan dia sebagai pengacara raja pada waktu itu, yang meyakini bahwa hukum dapat berlaku secara universal. Bahkan penguasa langsung menerima kekuasaan dari Tuhan. Jadi langsung menerima kekuasaan dari Tuhan. Ia juga mengatakan bahwa raja pun memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi tidak terkait untuk mematuhinya. Ini bukunya Dubois. Ini ada tentang penaklukan kembali tanah suci. Ya. Nah, ada pemikiran lain, yaitu suatu pendapat tentang tujuan negara. Tujuan negara ini adalah pendapat yang dipengaruhi oleh Aristoteles. Ini berkaitan dengan hukum juga, hukum alam. Tujuan negara itu untuk memberi kemakmuran dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara agar dapat mengembangkan dirinya secara bebas. Bahkan menurut pendapat ini, rakyat boleh menghukum raja. Ya. Rakyat boleh menghukum penguasa yang melanggar undang-undang. Ini dimaksudkan bahwa tidak ada suatu kekuasaan yang absolut, ya, melainkan selalu dibatasi oleh suatu undang-undang. Yang berpendapat ini adalah namanya Occam, ya. Dan dia beri nama pendapatnya ini sebagai nominalisme. Filsafatnya diberi nama nominalisme. Sebetulnya ini bertentangan dengan pemikiran hukum alam irasionalisme yang mengungkap kebenaran. Sebaliknya itu, rasio manusia menurut Occam tidak dapat memastikan kebenaran karena pengetahuan yang ditangkap manusia hanya nominal, ya, yang digunakan oleh manusia. Jadi Occam itu sebetulnya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang diwahyukan oleh Allah itu tidak seluruhnya mampu ditangkap oleh manusia, karena dia memiliki keterbatasan, sehingga dia menyebutnya sebagai filsafat nominalisme. Nah, dan memang benar bahwa tidak semua yang ada dalam wahyu Tuhan, itu wahyu Allah itu kita bisa terjemahkan ke dalam suatu lex naturalis. Bahkan kalau lebih lebih konkret lagi, lex positivis, tidak mungkin. Ya. Jadi hanya yang terbatas ditangkap oleh akal manusia
dan dia ditangkap oleh panca indera manusia. Nah, mari kita coba lihat apa yang dikemukakan oleh seorang filsuf yang saya sebutkan tadi, itu namanya Hus. Dia memberikan pandangannya tentang kekuasaan gereja. Dia mengatakan bahwa kekuasaan ketuhanan dan kekuasaan duniawi, ya, seperti pemilikan penggarap tanah, masing-masing memiliki bidangnya sendiri, sehingga tidak boleh saling mencampuri. Ini menurut Hus, ya. Itu ya. Jadi kalau misalnya pemilik dan penggarap itu tidak boleh. Pemilik yang punya, penggarap yang melakukan, yang mengerjakan. Tidak boleh saling mencampuri. Ya. Ini pandangan ini adalah pandangan dari seorang filsuf Inggris yang namanya Hus, Johannes Hus. Nah, kita coba-coba masuk ke John Locke. John Locke ini yang paling populer dalam berbagai referensi kita. Seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia menurut John Locke. Ya. Posisi ini adalah posisi yang masuk pada ajaran empirisme. Tentu menolak pandangan rasionalisme, ya, rasio, atau yang bersumber pada pengetahuan manusia yang berasal dari rasio Tuhan. Meskipun rasio Tuhan juga berpengaruh menurutnya, tetapi dia berpendapat tetap berpendapat bahwa pengetahuan dan pengalaman manusia yang menjadi sumbernya. Dan ini banyak sekali tulisan-tulisan John Locke yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Seperti sebuah kertas putih katanya, ya, mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia. Jadi rasio itu berfungsi untuk mengolah pengalaman-pengalaman manusia menjadi pengetahuan, ya. Sehingga sumber utama pengetahuan itu adalah pengalaman menurut John Locke, ya. Nanti silakan kalau mahasiswa mau kritik ini, ya, karena memang orang yang berfilsafat itu orang yang kritis, masuk ke akar-akarnya. Tentu saya juga tidak sependapat banyak itu. Dalam hal-hal tertentu, oke, tentu bisa kita sependapat, sekalipun dia adalah pemikir yang sudah. Tetapi akal pikiran manusia itu berkembang, dan perkembangan akal pikiran manusia itu tentu tidak semata-mata didasarkan pada pengalaman hidupnya, tapi memang ada akal manusia itu memang langsung berasal dari kekuasaan Allah. Bisa jadi seperti itu. Ya, kalau misalnya kita perhatikan baik-baik, itu banyak sekali ya pengalaman-pengalaman manusia itu sebetulnya tidak menjadi pengetahuan manusia yang ansih, tetapi pengetahuan manusia itu juga bisa bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pindah ke aliran positivis. Tadi aliran hukum alam. Tokoh-tokoh yang ada di aliran positivis ini mungkin memandang perlu untuk melakukan pemisahan antara moral dan hukum. Ya, jadi mungkin di sini persoalannya bahwa dalam ajaran positivisme hukum harus kita benar-benar membedakan pandangan moral dan pandangan tentang hukum. Tentu bisa juga kita pisahkan dengan apa yang kita sebut dengan das Sein dan das Sollen. Ya. Aliran positivisme memandang hukum itu identik dengan undang-undang secara tegas. Ini pandangan positif, identik ya. Mungkin tidak persis sama, tapi identik. Ada dua corak yang ada di positivisme hukum itu. Ada dua corak, yaitu positivisme sosiologis, ya, dan analytical jurisprudence.
atau positif analisis dan positif sosiologis. Positif sosiologis itu dikembangkan oleh John Austin, ya. Nah, apa yang beliau katakan? Hukum adalah perintah penguasa. Hakikat hukum adalah pada perintah. Hukum dipandang sebagai suatu yang tetap, logis dan tertutup. Austin menjelaskan ini bahwa di dalamnya ada suatu perintah dan larangan. Ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak. Kekuasaan tertinggi atau kekuasaan superior itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum itu secara menakut-nakuti, ya, dan mengarahkan tingkah laku ke arah yang diinginkan. Dan hukum itu adalah perintah yang memaksa, yang mungkin juga dapat bijaksana dan adil, tetapi bisa juga sebaliknya. Ya, nah ini adalah pandangan positivisme sosiologis. John Austin berpendapat itu mungkin karena ada dua hal. Pertama, ia melihat hukum itu dari Tuhan untuk manusia. Yang kedua, mungkin hukum itu dilihatnya bahwa hukum itu dibuat untuk manusia sendiri. Jadi manusia yang membuat hukum untuk manusia. Yang tadi manusia dibuat oleh Allah untuk manusia. Jadi tentu kita akan kembali kepada dua hal. Yang pertama adalah hukum yang benar-benar hukum, atau hukum yang sebenarnya, dan ada hukum yang tidak sebenarnya. Hukum yang dalam arti sebenarnya itu adalah hukum positif yang meliputi seluruh aktivitas pembentukan hukum oleh penguasa. Ya. Dan hukum itu dibuat baik secara kelembagaan maupun secara individual, atau mungkin lembaga yang berwenang atau pejabat yang berwenang. Kita sebut begitu. Nah, bagaimana hukum yang tidak sebenarnya? Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa. Jadi bukan penguasa yang membuatnya. Jadi ini ada pembagian bahwa hukum yang sebenarnya menurut aliran positivisme itu hukum yang oleh penguasa ansih yang membuatnya. Jadi kalau misalnya di sini kelihatannya hukum perdata dan hukum pidana itu tidak terjadi adanya perbedaan. Ya. Jadi baik hukum perdata maupun hukum pidana seolah-olah seluruhnya harus diatur oleh penguasa. Dan individu tidak diberi kesempatan untuk melakukan transaksi secara bebas. Dan apa yang diciptakan oleh mereka itu bukan hukum menurut hukum yang bermakna sebenar dan bermakna tidak sebenarnya. Nah, sekarang kita ke Hans Kelsen. Ini yang lebih spesifik lagi. Jadi tadi kita lihat tentu ada perbedaan hukum. Jadi hukum itu menurut Hans Kelsen harus dibersihkan dari hal-hal yang non-yuridis. Seperti unsur sosiologis, politis, historis itu harus dibersihkan dari unsur etis. Hukum itu adalah hukum ansih. Jadi kalau mengandung unsur sosiologis maka itu bukan hukum, tetapi itu adalah sosiologis. Ya.
Jadi di sini hukum adalah suatu solen, ya solen, atau hukum itu suatu gambaran tentang apa yang ideal, tapi bukan suatu fakta. Jadi kalau kita perhatikan seperti ini, bahwa Hans Kelsen itu memberi suatu gambaran, tetapi bukan fakta. Karena hukum menurut Hans Kelsen mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk yang rasional. Yang dipersoalkan adalah bagaimana hukum itu seharusnya, ya, bukan bagaimana hukum itu faktanya atau apa adanya. Dari pelajaran pengantar ilmu hukum, bukan ius constituendum, tapi ius constitutum. Ya. Hukum positif, ius constitutum. Ius constituendum adalah hukum yang diharapkan di masa yang akan datang. Pemikiran Hans Kelsen tidak jauh beda dengan pemikiran Austin sebetulnya. Tidak jauh beda. Hans Kelsen mengatakan bahwa waktu itu mulai teorinya, waktu itu sedang mulai teorinya, sama sekali tidak mengerti apa maksud Austin, tetapi kalau kita perhatikan bahwa asal-usul filosofis pemikiran dari dari Hans Kelsen itu adalah Immanuel Kant. Sedangkan latar belakang pemikiran dari John Austin itu adalah dari utilitarianisme. Jadi Hans Kelsen itu menggunakan pemikiran Kant dalam memisahkan bentuk dan isi. Bagi Kelsen, hukum itu berurusan dengan forma, bentuk, bukan material. Nah, mahasiswa tahu kalau bentuk-bentuk dari peraturan perundang-undangan dalam hierarki perundang itu yang dimaksud oleh Hans Kelsen. Ya. Ini kalau berbicara tentang Hans Kelsen tentu sangat panjang, ya, karena Hans Kelsen itu dengan ajaran murninya, jadi memurnikan hukum. Dia seolah-olah memandang bahwa selain dari hukum itu tidak boleh disebut sebagai hukum. Misalnya ada yang menyebut antropologi hukum, sosiologi hukum. Menurutnya itu tidak benar. Dia harus bersih dari situ. Iya, kita ulangi bahwa Hans Kelsen itu memisahkan hukum dari moral. Dia menggunakan analisis formal dan kedua-duanya mengakui hukum positif sebagai satu-satunya hukum. Hukum positif, hukum yang dibuat oleh penguasa. Jadi esensi hukum itu adalah terma, ya, bukan ultimate concept. Kedua-duanya yang menitikberatkan perhatian pada struktur dan fungsi negara. Lalu ada lagi ajaran lain seperti ajaran utilitarianisme, ya. Jadi ada 3 aliran yang kita kenal. Sebetulnya banyak aliran, ya. Saya sebut saja aliran utilitarisme.